hak asasi manusia di satu sisi dengan konsep syariat di satu sisi yang lain. Maka ini bisa seiring sejalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita setiap harinya bisa bertemu di sini untuk beberapa kajian dari materi yang sangat luar biasa, dan hari ini kita akan mendengarkan sajian materi oleh pertama 2 minggu yang lalu kira-kira tiba-tiba saya dipanggil Ustaz Muin dan ditodong untuk memberikan kajian ilmiah yang tentu saja bagi saya itu sangat pertama mengagetkan. Jadi begitu latar belakang dari penulisan tema ini tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Substansi ini ya mengenai substansi dari ini adalah dalam 3 hal saja, yaitu mendukung prinsip kesetaraan substantif, ya, kemudian prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban negara. Jadi ada 3, kesetaraan substantif, non diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Tidak cukup dengan konvensi ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 saja, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan juga terakhir tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi prinsip kewajiban negara untuk memastikan bahwa hubungan relasi gender ini bisa bersifat setara itu sudah diemban oleh kita ya sebagai negara Republik Indonesia. Dan tidak cukup itu, melalui peraturan presiden juga kita telah, negara kita ini ya telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini poin pertama ya. Nah, poin ini lalu bagaimana kita sebagai mayoritas kaum muslimin di Indonesia dan juga di negara ini ya, apakah prinsip-prinsip tadi itu, kesetaraan, prinsip keadilan, non diskriminasi itu linear nggak dengan sistem sosial dan kebudayaan kita. Dari sini baru kita bisa menetapkan satu tujuan dan manfaat dari suatu riset ini, yaitu adalah kemungkinan terjadinya konvergensi antara norma syariat dengan norma hukum positif hak di dalam masa pernikahan, tentang hak seorang ibu, tentang hak bolehnya seorang suami memberikan hukuman terhadap istri, tentang hak-hak dalam perceraian, hukum perceraian, juga tentang hak-hak dalam hukum waris. Juga sistem sosial kita yang sudah berubah itu memungkinkan bahwa kelompok perempuan ini punya akses yang luas dan punya akses untuk pada kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi yang menyebabkan mereka juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan nafkah. Tidak diperbolehkan bagi muslim dalam peperangan itu membunuh wanita di medan perang. Hak sepanjang masa pernikahan ya, juga terdapat ketidaksetaraan atau ketimpangan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, diantaranya juga tentang kepemimpinan, misalnya kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Kemudian juga yang berkaitan dengan kepatuhan pada suami istri kepada suami dalam mengikuti lokasi atau tempat tinggal di mana dia akan menempatkan tinggalnya, itu dibahas juga di dalam fikih ya. Tentang hak-hak ibu yang berkaitan dengan anak-anak mereka, ada hak perwalian dan hak asuh ya, ini juga dibahas. Juga tentang kebolehan seorang suami menghukum istri
sampai pada verbal maupun fisik. Ini dibahas juga di dalam masalah-masalah perceraian, hukum-hukum talak ya, itu lebih dominan kepada pria, ada hubungan sihar, li'an maupun gila ya. Sementara pada hukum puluh, tebusan bagi seorang perempuan itu juga harus melalui hakim syar'i. Jadi itu tetap dalam kerangka gugat cerai.